Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem informasi keuangan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Devi Julianti Tampunan, NPM 1850763, kelas MJ 7P. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ulius Dinda, NPM 185077711 dari kelas 7P. Perkenalkan, nama saya Crescentia Susantika, NPM 185077730, kelas Manajemen 7P. Perkenalkan, nama saya Melisa Pentia, NPM 185077762 dari kelas MC 7P. Perkenalkan, nama saya Stefani Alicia, NPM 185078836, kelas 7P MJ. Apa itu sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai permasalahan keuangan dan berisi informasi tentang arus kas bagi para pemakai atau pengguna yang ada pada seluruh perusahaan. Dengan kata lain, sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan dalam sistem informasi manajemen yang juga memuat tentang arus kas atau cash flow bagi para pengguna di sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi keuangan. Fungsi yang pertama yaitu untuk menentukan hasil operasional perusahaan yang dibuat secara terpisah antara keterangan jumlah barang dengan kas dalam pencatatan perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai laporan keuangan yang sistematis dan akurat. Fungsi sistem informasi keuangan yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengamati pergerakan aktiva dan liabilitas perusahaan. Fungsi yang keempat sebagai media untuk mempermudah operasional perusahaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi operasional. Dari fungsi-fungsi sistem keuangan ini, dapat kita ketahui bahwa manajer dapat mengetahui cara mendasar bahwa fungsi keuangan berkaitan dengan arus kas dalam perusahaan. Setiap manajer dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab atas keuangan yang berputar dalam divisinya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang tujuan sistem informasi keuangan. Di dalam tujuan sistem informasi keuangan terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip cepat, prinsip aman, dan prinsip murah. Yang pertama, prinsip cepat. Dengan adanya sistem informasi dapat membuat pekerjaan kita biasanya lebih cepat selesai dengan hasil yang lebih akurat. Karena dalam perusahaan biasanya harus menghasilkan data dan informasi secara cepat, on time, dan up to date. Yang kedua yaitu prinsip aman. Prinsip aman ini lebih fokus pada bagaimana sebuah sistem informasi menjaga properti milik sebuah perusahaan, yang dimana didesain dengan melibatkan berbagai perangkat internal perusahaan. Yang ketiga, prinsip murah. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Maksudnya di sini adalah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga akan lebih relatif tidak mahal. Selanjutnya, tugas pokok sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana, dan yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Dengan adanya sistem informasi, 3 tugas pokok sistem informasi keuangan biasanya dapat lebih ringan dilakukan. Karena dengan sistem informasi akan lebih mudah dalam mengontrol data. Kita tahu dana kita berapa, apa yang dibutuhkan, dan berapa biaya yang harus dikorbankan. Selanjutnya penjelasan tentang model sistem informasi keuangan. Di bagian subsistem info terdapat 2 sumber informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang dimana informasi yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Di sini sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal itu berasal dari internal perusahaan. Sistem informasi akuntansi
menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, subsistem audit internal. Nah, di dalam sebuah perusahaan, pemeriksa keuangan perusahaan namanya audit. Nah, dengan adanya hasil audit, kita bisa mengetahui alur uang yang kita punya itu kemana saja, dan penggunaannya untuk apa saja. Selanjutnya, subsistem intelijen keuangan. Nah, pihak perusahaan juga memerlukan informasi yang berasal dari eksternal perusahaan, seperti yang dikatakan di sini subsistem intelijen keuangan, yang artinya mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang dari pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemegang saham dan pemerintah. Selanjutnya, semua informasi yang diperoleh dari 3 subsistem input akan dimasukkan di dalam database, yang dimana akan sangat dibutuhkan oleh si manajer keuangan, di mana manajer keuangan bisa melakukan peramalan dan melakukan pengambilan keputusan itu mengambil sumber informasi dari database. Di sini ada yang dinamakan subsistem forecasting. Nah, di mana ia akan melakukan sebuah peramalan seperti apa kondisi keuangan kita di tahun yang akan mendatang. Nah, untuk melakukan subsistem forecasting ini, si manajer akan membutuhkan sebuah informasi dari database tadi. Nah, yang selanjutnya subsistem manajemen dana. Di sini seorang manajer akan mengambil keputusan untuk bagaimana mengelola dana yang ada, harus membutuhkan juga informasi dari database. Selanjutnya subsistem pengendalian, yaitu bagaimana si manajer melakukan pengendalian dana yang ada. Di dalam sistem informasi keuangan, terdapat beberapa bentuk sistem informasi yang memudahkan para penggunanya. Bentuk informasi tersebut adalah yang pertama, laporan khusus. Laporan khusus digunakan bagi pihak manajemen atau pihak perusahaan untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan periodik. Laporan periodik digunakan untuk laporan tahunan atau yang sesuai yang perusahaan tersebut terapkan. Yang ketiga, hasil simulasi matematis. Yang keempat, saran dari sistem pakar. Yang kelima, komunikasi elektronik. Di dalam sistem informasi keuangan, menyajikan juga sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Dalam sistem informasi akuntansi memberikan informasi yang dapat diketahui dari catatan-catatan dalam kegiatan perusahaan yang telah dibukukan. Kemudian, dalam sistem informasi anggaran menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Perusahaan membutuhkan informasi anggaran terutama bagi manajemen keuangan untuk mengetahui dan membuat perencanaan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sifat sistem informasi keuangan. Di dalam sistem informasi keuangan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, relevan dan materialistis. Yang kedua, formal dan substansi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Yang keempat, bebas dari bias. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Yang keenam, konsistensi. Yang ketujuh, dapat dipahami. Sehingga, sifat dalam sistem informasi keuangan dapat berguna dan terpercaya bagi perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan akan mendapatkan informasi yang jelas dan valid. Terdapat 3 ruang lingkup dalam sistem informasi keuangan. Yang pertama, sistem informasi keuangan pada bagian pembukuan akuntansi itu mencakup pencatatan dan pengolahan data pada setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Berarti, semua transaksi perusahaan yang mengeluarkan dan menambah kas dicatat dan disusun sehingga menjadi laporan yang tersusun untuk perusahaan. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi peningkatan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan, serta perhitungan penyempitan dan nilai aktiva tetap. Ruang lingkup sistem informasi yang kedua itu adalah aktiva tetap dan persediaan, di mana pengurangan dan penambahan aktiva tetap semua tercatat dalam pembukuan perusahaan secara komputerisasi. Ruang lingkup implementasi billing system yang sudah terkomputerisasi terdiri dari sejumlah subsistem antara beda subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan atau customer service, dan
sistem penagihan dan penerimaan kas. Ruang lingkup yang ketiga adalah billing system, di mana sistem ini sudah dirancang secara komputerisasi untuk memudahkan perusahaan dalam melayani pelanggan secara online, dan pencatatan penerimaan kas dan penagihan perusahaan yang sudah tercatat langsung dalam pembukuan perusahaan. Sistem informasi keuangan internal digunakan oleh manajemen dan pemilik. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi, untuk mengambil keputusan yang penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, serta untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh manajemen keuangan organisasi. Pemilik menginvestasikan modal untuk menjalankan bisnis untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang. Pemilik merupakan pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis. Sistem informasi keuangan eksternal digunakan oleh investor, kreditur, pemasok, masyarakat umum, instansi pemerintah, pelanggan, dan karyawan. Dari sistem keuangan eksternal ini, kita bisa dapat membuat laporan akuntansi, mulai dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan lain-lain, dengan mudah dan akurat dengan bantuan software akuntansi. Dari materi kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengolahan data-data akuntansi menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan khusus. Sistem informasi keuangan memenuhi kebutuhan manajer maupun elemen-elemen lingkungan perusahaan atau informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Pertanyaan mengenai toko online. Soal pertama, apakah kebijakan Shopee memberikan diskon, cashback, dan voucher dapat menguntungkan bagi pihak Shopee? Serta, adakah kasus yang merugikan bagi pihak Shopee? Soal kedua, apakah Shopee menerbitkan fitur Shopee Pay Later dapat menguntungkan bagi pihak Shopee dan bagaimana jika terjadi gagal bayar? Soal ketiga, apa yang dilakukan pihak Shopee untuk mengatasi masalah penipuan apabila konsumen telah membayar? Soal keempat, bagaimana sistem pembayar ongkir apabila pembeli menggunakan voucher gratis ongkir? Siapa yang akan menanggung biaya ongkirnya? Soal kelima, apa saja penyebab perbedaan ongkos kirim yang biasa terjadi pada saat check-out? Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Pak Wendy selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Terima kasih, Pak.